Mari kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang masalah fiqhun nikah, fikih di dalam masalah pernikahan. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah mahram, juga membahas tentang masalah larangan bagi seseorang laki-laki yang memadukan istrinya dengan mahram istrinya, seperti seorang laki-laki yang menikahi dua wanita yang keduanya itu adalah kakak adik, atau istrinya dinikahi, laki-laki itu menikahi istrinya sekaligus dengan keponakan istrinya, atau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan sekaligus dengan acilnya dari pihak mamanya atau dari pihak bapaknya. Maka pernikahan yang pertama sah, sedangkan pernikahan yang kedua tidak sah, kecuali kalau seandainya yang pertama itu telah dicerai, baik cerai hidup atau cerai mati. Seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu sang laki-laki ini pun menikahi lagi dengan adik istrinya, yang kemarin kakaknya, sekarang adiknya, tapi sudah bercerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati, maka ini tidak masalah. Kita sudah panjang lebar menyebutkan dan membahas masalah itu. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan al-kufu. Kufu itu bahasa kitanya selevel, setingkat, sederajat. Sederajat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada 5 sifat. Jadi dipandang sekufu, si perempuan ini nih menerima laki-laki ini sebagai suaminya, dia pandang suaminya ini, begitu juga sebaliknya si laki-laki memandang perempuan ini kalau ingin dinikahi, dia kepingin sekufu. Sekufu itu sederajat, itu dipandang dari 5 hal. Yang pertama dari segi agama, dan ini harga mati. Harga mati, arti harga mati itu tidak boleh menikah dengan beda agama. Tidak boleh menikah dengan beda agama. Kalau seandainya beda agama, walaupun pasangannya itu kaya, cantik dan bagaimana dan seterusnya, tapi kalau agama berbeda, maka selesai sudah urusan, ini tidak bisa dinikahkan. Kemudian hamba sahaya. Nah, kalau dulu ada hamba sahaya budak, nah sekarang tidak ada lagi budak, tapi perbudakan masih ada. Ya, budak nggak ada, secara fisik nggak ada, tapi secara mental perbudakan itu masih ada. Kemudian pekerjaan, pekerjaan ini bisa dipandang, tapi ini level ketiga, ketiga. Artinya bisa saja seseorang itu tidak bermasalahkan dalam masalah pekerjaannya, ya tidak bermasalahkan. Tapi kalau yang agama tadi itu harga mati. Nah, tapi kalau yang ketiga ini masalah pekerjaan tidak selevel dan dia meridhoinya, tidak ada masalah. Ada seorang perempuan umpama dilamar seorang laki-laki, si perempuan ini masya Allah, dia punya pekerjaan gajinya umpama sampai 10 juta umpama, sedangkan laki-laki ini cuma serabutan saja. Katanya tidak apa-apa, saya terima. Ya, laki-laki itu yang penting pekerja keras. Ada kaya tapi kaya warisan, kalau tidak ada punya skill akan habis. Tapi kalau dia punya semangat dan seterusnya, dia dekat dengan Allah Ta'ala, suatu saat dia akan mendapatkan sukses dalam masalah dunia. Wah, dengan kata-kata macam-macam lah ya. Oke lah, dia terima itu, tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak terima, mohon maaf, bapaknya, kata orang tuanya si perempuan ini, apa kau punya pekerjaan?
Saya nggak punya pekerjaan Pak, katanya. Wah, boleh nggak orang tua perempuan yang menolak? Boleh aja. Orang tuanya menolak, boleh aja. Itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Apalagi orang zaman sekarang ini ya kebanyakan melihat di situ pekerjaannya apa. Kemudian yang keempat, dilihat sekufu itu dari kekayaannya. Nah, jadi kalau ada orang menikah mandang dengan kekayaannya, ya boleh aja. Artinya itu lumrah dalam masalah hidup dan kehidupan di dunia ini, apalagi untuk mengarungi hidup berumah tangga. Karena orang berkeluarga itu bukan hanya modal cinta. Nah, jadi kisahnya aja kalau ibarat kata aku rela makan sepiring berdua walaupun cuma dengan garam, tidur beralaskan koran. Nah, itu ceritanya aja di awal. Coba nanti setahun 2 tahun, apakah tahan seperti itu? Nggak bakalan tahan. Dan kita pernah bahas di sini, para ahli psikologi itu, psikolog mengatakan sifat perempuan di dalam berumah tangga itu tahapan hatinya itu menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama biasanya perempuan itu menerima saja pasangannya, ini suaminya, yang penting ganteng lah. Dan ganteng ini cakep, tampan, relatif ya, relatif. Makanya ada orang yang mengatakan kau pilih cowok yang ganteng tapi miskin atau jelek tapi kaya. Katanya ada pilihan begitu. Ada yang berkata saya pilih ganteng saja katanya. Pilih ganteng, kekayaan kan bisa dicari bersama-sama. Ada perempuan seperti itu, memilih ganteng. Dan itu tahapan pertama dari hati perempuan. Ya, dari tahapan pertama kalau perempuan itu. Nah, itu biasa perempuan itu. Cuman ini biasanya nggak bertahan lama. Yang paling parah itu yang nomor 2. Dia melihat pasangannya itu tidak lagi dari lihat kegantengannya, ketampanannya, tapi lihat dari apa? Dari kekayaannya. Ya, makanya dipilih. Kamu pilih yang tampan tapi miskin atau jelek tapi kaya. Akhirnya katanya jelek tapi kaya katanya. Nah, ini tahapan kedua ini. Kita hampir rata-rata semuanya merasakan itu dengan istri kita. Karena itu memang lumrah sudah sifat perempuan. Dalam tahapan yang kedua ini, hati yang kedua ini, luar biasa itu beratnya suami tadi. Berat sekali menghadapi ini. Dan ini bisa lama. Bisa setahun, 2 tahun, bisa lebih. Bisa sampai 10 tahunan itu. Menghadapi perempuan yang seperti itu. Berapapun kita kasih, gak bakalan kurang. Gak bakalan puas dia. Kalau kita mau ngecek masing-masingnya. Mau ngecek masing-masing, coba kita tanya masing-masing, banyakkan baju istri atau baju suami? Buka lemari masing-masing, banyakkan baju istri atau baju suami? Banyakkan sepatu istri atau sepatu suami? Banyakkan tas suami atau tas istri? Banyakkan pengeluaran hidup untuk istri atau untuk suami? Di sini yang paling berat. Apalagi dipanas-panasin dengan tetangga, dipanasin dengan temannya, dipanas-panasin dengan iparnya. Ketika pulang atau kumpul di hari raya, kalau seandainya sudah kumpul, masing-masing bagak gelang emas, bagak mobil, bagak motor, luar biasa itu. Yang keluarganya mungkin kurang sukses, ini bisa tidak tahan nih istrinya ini, dipanas-panasin dengan adik-adiknya itu, atau dengan kakak-kakaknya. Ini perempuan di sini yang paling berat menghadapi suami, paling berat menghadapi istrinya pada saat kondisi perempuan itu sudah yang dia pandang bukan lagi tampan gantengnya, tapi yang dipandang itu hartanya. Dan disinilah kata Nabi kepada Siti Aisyah, aku melihat kata Rasulullah, paling banyak perempuan itu masuk ke dalam neraka. Penghuni neraka paling banyak adalah perempuan. Sebagai perempuan, Siti Aisyah bertanya, kenapa ya Rasul perempuan itu paling banyak masuk neraka? Kata Rasul, karena perempuan itu tidak pandai bersyukur dari pemberian yang diberikan oleh suaminya. Ibarat kata panas setahun, hujan sehari. Kebaikan suami begitu banyak, ada kesalahan mungkin kecil sekali atau mungkin besar-besar. Si istri ini berkata, selama aku menikah denganmu, aku tidak pernah merasa bahagia, aku tidak pernah merasakan kesenangan, bla 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 bla, habis semuanya.
Itu istri yang seperti itu banyak sekali. Mulai zaman dulu sampai akhir zaman itu pasti ada, karena itu sifat perempuan. Bengkok dia punya tulang tuh, karena perempuan diciptakan dari mindolain, dari tulang, atau apa? Tulang rusuk. Bengkok. Ya, yang paling bengkok ya yang mana? Yang atas atau yang bawah tadi itu? Yang parah sekali di situ tuh. Syukur-syukur perempuan ini masih punya iman. Kalau dia masih punya iman, dia masih bisa bertahan dengan suaminya. Kalau dia tidak tahan dengan suaminya, dengan kemiskinan, ini bahaya nih. Bisa berselingkuh, mencari laki-laki yang bisa memberikan kepuasan hatinya. Apalagi dia bisa meninggalkan suaminya. Saya mendapatkan kasus di Balikpapan ini tidak 1-2. Si perempuan meninggalkan suaminya, tinggalkannya karena laki-lakinya itu tidak bisa memberikan finansial dalam masalah dunia. Tinggalkan suaminya tadi. Na'udzubillahi min dzalik. Cari dia dengan laki-laki yang dia senang. Nah itu tuh. Ini yang paling berat nih, tahapan yang kedua ini. Sabarnya seorang suami luar biasa di situ. Berapapun suaminya memberikan itu tidak bakalan cukup itu. Nah, kemudian yang ketiga, tahapan yang ketiga nih. Maka si perempuan itu kalau dia tetap bertahan, dia kuat, sabar, suaminya sabar juga, si istri ini masuk ke tahapan yang ketiga dalam hatinya. Apa itu? Yang dia pandang bukan lagi gantengnya, yang dia pandang lagi bukan kayanya atau miskinnya, yang dia pandang itu adalah kira-kira suaminya ini bisa nggak membawa dia ke dalam surga? Bisa nggak dia suaminya itu dia bawa ke dalam surga? Jadi terkadang dia makan sederhana, semuanya sederhana, tapi dia senang beribadah dengan suaminya. Tahapan yang ketiga ini aman sudah suaminya. Aman sudah. Arti aman saja sudah, mikirin akhirat saja berdua itu. Itu tahapan hati perempuan sebagai istri. Tapi tahapan hatinya si laki-laki dari awal diciptakan sampai mati, nah kita semua ini cuman satu. Apa itu? Yaitu kepingin istrinya itu tampil cantik di hadapan dia. Makanya tidak salah kalau ya artinya, makanya disebutkan dalam hadis, sebaik-baik perempuan itu, jar Nabi bahasa kitanya nih ya, adalah seseorang perempuan yang apabila dipandang oleh suaminya akan senang kepada dia. Suaminya akan senang kepada dia. Jadi kalau suami itu, istri itu bisa berdandan cantik di hadapan suaminya, bagaimanapun kesalahan istri itu adalah tidak apa-apalah. Sudah tidak apa-apa. Kenapa? Karena ya tadi mata laki-laki ini kita semuanya memang kepingin melihat yang cantik. Itu sudah lumrah ya, sebagai laki-laki memang seperti itu. Walaupun siapapun juga, walaupun dia seseorang yang pakai jubah besar, bolang besar, tetap saja memang sifat laki-laki seperti itu. Ya, sifat laki-laki seperti itu. Itu ada di media sosial seorang mbah ditanya, "Mbah, enakan zaman Soeharto atau zaman Jokowi yang kemarin Jokowi?" Katanya enak zaman Soeharto. Loh kenapa, Mbah? Karena waktu zaman Soeharto istri saya masih cantik katanya. Istri saya masih cantik, Jokowi sudah cantik lagi katanya. La ilaha illallah, itu mata laki-laki ya. Baiklah ya, kita kembali. Jadi kufu dipandang sederajat itu, yang keempat ini adalah kekayaan. Ya, kalau dia mandang katanya, ini cocok ini jadi suamiku, boleh. Atau suaminya memandang istrinya, ini istriku kaya, boleh juga. Tapi ingat ya, sebagai laki-laki, kalau ada seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena kekayaannya, itu bahaya itu. Arti bahaya, suatu saat ini kalau seandainya suaminya ini tidak bisa kaya-kaya juga, alias ikut dengan kekayaan istri, maka siap-siap saja si laki-laki itu menjadi bawahan istrinya. Artinya hidup di bawah ketek istrinya. Tidak ada punya keberanian, tidak ada punya wibawa. Ngekor aja dengan istrinya.
Ini enggak satu dua. Bahkan kalau seandainya terjadi perkelahian di rumah tangga, istri itu enggak segan-segan berkata, kamu tuh dulu menikahi aku modalnya apa? Enggak punya apa-apa katanya. Itu tuh. Bahkan jujuran apa semuanya, pernikahan aku yang biayai. Selesai sudah seperti itu. Sakit hatinya laki-laki itu luar biasa kalau dihina yang seperti itu. Kalau dihina fisiknya, ketawa-ketawa saja dia. Dihina itu ini biasa saja. Tapi kalau dihina tanggung jawabnya, laki-laki itu sudah luar biasa sakit hatinya. Itu karena kan memberikan kekayaan, itu kan adalah tugas laki-laki. Tapi kalau dihina di situnya, sakit hatinya luar biasa laki-laki itu. Makanya perempuan itu jar Nabi masuk neraka disebabkan karena dua. Yang satu karena mulut atas nih. Yang kedua karena yang di bawah. Siapa yang menjaga dua hal ini selamat dia. Menjaga dua hal tadi, ya, alias yang mulut di atas dengan alat kelamin yang di bawah. Banyak orang masuk neraka gara-gara dua hal itu. Dua hal itu. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Nah, kemudian yang kelima yang dipandang sekufu itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan artinya kedamaian dia, ketenangan dia. Ya, mungkin dia merasa dia kaya dan sebagainya, tapi tinggalnya di mana? Tinggalnya di desa. Aduh, saya nggak suka tinggal di desa. Rasanya nggak damai di sana. Boleh saja menolak itu, ya. Jadi kesejahteraan, kedamaian di dalam rumah tangga itu perlu dipikirkan. Kan ada orang menolak itu. Seorang laki-laki datang melamar perempuan. Bapaknya bilang, kamu tinggal di mana, nak? Saya tinggalnya di di Arab Saudi umpama. Jadi apa? Jadi TKI katanya. Jadi mutawif. Oh gitu. Pekerjaanmu apa? Mutawifah. Oh ya, tapi istrinya ini, calon istrinya berkata, enggak mau Pak, saya tidak mau jauh-jauh dari bapak ibu, tidak mau jauh-jauh dari Indonesia, enggak kuat tinggal di Arab, bla 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 bla, macam-macam lah ya. Jadi bisa menolak seperti itu. Tapi kalau dia ridho, enggak apa-apa lah katanya tinggal di sana. Dan sekarang berapa banyak orang yang menikah beda negara. Apalagi cuma serumpun saja antara Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Brunei, Indonesia dengan mana? Dengan Singapura. Masuk ke negara itu kan nggak pakai pisah-pisahan, cuma pakai paspor saja. Bahkan terkadang tiket ke Singapura atau ke Malaysia lebih murah daripada ke Jakarta sana. Ala kuliah, makanan sama-sama saja, mirip-miripan. Adatnya kurang lebih sama. Ya ada kuliah. Jadi 5 inilah yang dipandang dari disebut sekufu. Agama, akidahnya dulu. Kalau sudah akidah agamanya sama, Islam dengan Islam aman. Atau mungkin lihat ini agamanya ini gimana, laki-laki ini bisa sholat nggak, bisa mengaji nggak? Walaupun dia kaya dan sebagainya tapi tidak bisa mengaji. Kata bapak istrinya ini, bapak perempuan ini, kamu kalau jadi suami kira-kira mau dibawa kemana anak saya? Kamu tidak bisa mengaji, kamu tidak bisa sholat, kasihan nanti anak saya. Gimana? Padahal orang menikah itu tanggung jawabnya bukan hanya di dunia, tapi sampai ke surga nanti. Tanggung jawabnya luar biasa itu. Ala kulli hal. Jadi kata ulama, kufu ini adalah sebagai syarat dari pernikahan. Kalau seandainya masing-masing ridha, kalau umpama ada yang tidak sekufu nih, tapi dia ridha saja tidak apa-apa Pak. Lain agama ya, kalau agama itu nomor 1 itu. Tapi kalau soal kekayaan, soal pekerjaan, soal ketenangan dan sebagainya, itu urusan dia. Kalau dia ridha nggak apa-apa, tapi kalau tidak ridha, maka tidak bisa jadi pernikahan tadi. Bahkan para ulama bisa difasakh. Fasakh itu pernikahannya bisa dibatalkan. Bisa dibatalkan.
walaupun sudah menikah nih, ternyata ini laki-laki ini umpama agamanya bukan agama Islam, langsung bisa dibatalkan pernikahan tadi. Nah kemudian seperti yang kita katakan tadi, kufu ini adalah haknya perempuan dan walinya. Karena pernikahan itu kan yang apa ya bahasa kitanya ya, yang menikahkan itu kan dari keluarga perempuan nih, dari pihak perempuan, keluarga perempuan. Jadi yang dia yang mau terima atau nggak terima laki-laki ini. Sedangkan yang ngelamar itu kan laki-laki. Kalau diterima lamarannya alhamdulillah, kalau tidak diterima ya sudah selesai. Nah jadi kalau perempuan ini merasa ya sudahlah terima, sudah alhamdulillah. Tapi kalau keluarganya si perempuan ini nggak ridha atau si orang tuanya nggak suka, enggak, katanya saya tidak mau menikahkan. Si laki-laki nggak bisa maksa-maksain gitu. Nah ya. Baik, itu sebagian ulama dan ini kebanyakan para ulama ya mengatakan kufu itu dinilai dari 5 hal tadi: agama, masalah hamba sahaya atau tidak, kemudian pekerjaan, kekayaan dan kesejahteraannya. Tapi sebagian ulama, dan ini yang paling pas. Sebagian ulama mengatakan syarat yang 5 tadi sebagai sekufu itu tidak wajib kecuali hanya cuma satu, yaitu agama. Masalah agama. Artinya begini ya, kalau seandainya umpama ada seseorang laki-laki ngelamar seorang perempuan, ternyata laki-laki ini cuma bergaya saja. Arti bergaya itu ditanya sama pihak bapaknya, bapak perempuan, pekerjaanmu apa? Oh saya kerja di sini, kerja di situ. Atau berapa kekayaanmu kamu, apa orang kekayaanmu apa? Saya punya ini, punya itu dan sebagainya. Setelah menikah bohong. Ternyata bohong semua. Pakai mobil Alfa ternyata mobil sewaan umpama ya. Pakai supir ternyata itu supir sewaan ternyata. Punya pekerjaan ternyata pekerjaan yang dulu atau di PHK setelahnya. Apakah perempuan ini boleh memfasakh nikahnya? Oh tidak bisa. Tidak bisa. Artinya sudah terima apa adanya. Tapi kalau masalah agama ini menjadi syarat paling utama dalam masalah sukufu tadi. Nah, kenapa para ulama mensyaratkan sukufu itu cuma yang satu itu, agama saja, sedangkan yang sisanya itu tidak menjadi syarat sukufu? Karena disebutkan dalam Al-Quran surah Hujurat ayat 13, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqanakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai kalian manusia, kami ciptakan kalian itu dari laki-laki dan perempuan. Dan juga kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Jadi bangsanya bermacam-macam, sukunya macam-macam, adatnya macam-macam, makanannya makan macam-macam. Tapi ingat kata Allah, ya, lita'arafu, supaya kalian itu saling kenal mengenal. Untuk apa? Ya untuk saling kenal mengenal. Tapi ingat kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun kalian, laki kah mau perempuan kah, bangsanya apakah, sukunya apakah, di mata Allah cuma satu yang paling mulia. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, disinilah dalil kata ulama yang dimaksud sukufu tadi yang paling nomor satu, dan ini menjadi syarat mutlak adalah agama.
Sedangkan kekayaan, apakah dia orang merdeka atau hamba sahaya, pekerjaannya apa, kesejahteraannya apa, ya, punya rumah kah, punya mobil kah, ya, itu urusan belakang. Urusan belakang. Jadi ini masalah agama. Begitu juga disebutkan dalam hadis, mohon maaf, dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak menikahi melainkan perempuan yang penzina juga atau perempuan yang musyrik. Artinya laki-laki yang penzina ini levelnya itu rendah tuh. Ya, dia penzina, ya kalau mau menikah nikahkan dengan yang sama-sama dia pernah berzina saja. Atau perempuan yang berzina tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki kecuali laki-laki yang berzina juga. Kalau dia sudah berzina, sudah nikahkan dia sesama pasangan zinanya itu. Atau laki-laki yang musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang yang beriman. Artinya dalam masalah gini agama itu nomor satu. Agama itu nomor satu. Jadi kalau melihat pasangan, ini gimana nih? Laki-laki ini, perempuan ini dulu apa? Oh, dulu dia sebagai, mohon maaf ya, dia perempuan tidak baik dulu. Ya, keperawanannya hilang karena dia pernah melakukan pergaulan bebas dan sebagainya. Jangan dinikahkan dengan laki-laki yang baik. Begitu juga laki-laki yang perempuan yang baik melihat laki-laki ini dulu pekerjaannya ini apa, sudah karuan lah, gigolo lah, apalah dan ini bibit, ini harus cari bibit yang baik. Jadi lihat agamanya yang paling tinggi. Kemudian juga disebutkan dalam hadis, ya, Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Kata Nabi, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabiyyin wala li abyadha ala al-aswadi wala li aswada ala al-abyadhi illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan dari bangsa Arab atau bangsa selain orang Arab, dan juga tidak ada kelebihan bagi orang yang biasa kepada orang Arab. Artinya mau orang Arab, orang biasa sama. Begitu juga orang yang berkulit putih, tidak ada lebihnya daripada kulit hitam. Begitu juga orang kulit hitam tidak ada boleh merasa lebih daripada kulit yang putih. Semuanya itu yang dipandang oleh Allah adalah taqwa. Taqwa. Dan ini penting sekali ya, penting sekali. Intinya fadfar bidzatid din taribat yadak, kata Nabi. Pilihlah pasangan yang mengerti agama, maka kalian akan beruntung. Maka kalian akan beruntung. Nikahilah perempuan karena agamanya, karena kekayaannya, karena keturunannya, dan lain sebagainya. Tapi apa kata Nabi? Fadfar bidzatid din. Pilihlah yang punya agama, maka engkau akan beruntung. Maka engkau akan beruntung kalau memilih pasangan karena agama. Ala kulli hal, dalam masalah ini kita ya, apalagi kita ini yang sebentar lagi mungkin sudah punya mantu dan sebagainya, melihat cari mantu ini harus tahu diri, lihat agamanya dulu. Tapi kalau ngelihat agamanya juga bukan hanya lihat zahirnya, prakteknya gimana? Ada ini, ini lulusan pesantren ini, entar dulu, liatin dulu, ngamalkan nggak dengan ilmunya. Ada banyak orang lulusan pesantren, ternyata apa? Ternyata lebih parah daripada orang yang tidak pesantren. Nggak sholat lah, nggak apalah. Wah, ini parah nih daripada yang pesantren tuh. Atau pahamnya beda, ini apa? Paham teroris ini, selesai sudah. Jangan sampai memilih pasangan atau mencari mantu yang seperti itu. Baik, ala kulli hal, itulah masalah kufu.
penting sekali ya di dalam masalah kita, terutama agama. Insyaallah kemudian nanti kita akan bahas berikutnya tentang masalah pembagian waktu. Nah, ini kayaknya kurang penting karena nggak ada yang poligami di sini. Ya, ini ya ala kulli hal, tapi kita akan bahas masalah pembagian waktu bagi orang yang mempunyai istri lebih dari satu. Dan perlu diketahui ya, menikah dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, ingatin ya, ini saya bukan apa-apa nih ya, cuman hukumnya saja. Seseorang laki-laki yang menikah lebih daripada satu istri, menikah kepada perempuan yang kedua dan seterusnya, itu tidak ada syarat izin dengan istri. Ini mohon maaf ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada laki-laki ingin menikah lagi, tidak ada syarat sah atau tidak sah pernikahan yang kedua izin dari istri. Artinya seorang laki-laki boleh saja menikah tanpa izin istri. Tapi perlu diingat ya, walaupun tidak ada izin istri, tapi wajib bagi suami untuk memberitahukan pernikahan dia yang kedua, ketiga, dan seterusnya kepada istri yang sebelumnya. Artinya gini ya, menikah nih, si laki-laki menikah pertama, kemudian dia menikah lagi dengan istri kedua. Dia boleh menikah dengan istri kedua ini tanpa izin istrinya. Tapi kalau setelah menikah, wajib istrinya tahu. Loh, kenapa wajib tahu? Supaya kedepannya tidak ada perselisihan, baik dalam masalah harta. Ya, masalah harta. Istri pertama tahu kemana harta suaminya ini, kemana dia membagi. Oh, punya istri lagi. Apalagi pembagian waktu yang kita sebutkan nanti. Jangan waktu istri yang kedua mentang-mentang istri muda lebih banyak waktunya kepada istri yang tua. Nggak boleh. Bahkan kedepannya lagi masalah anak. Bahkan kedepannya bisa lagi adalah masalah apa namanya ini, masalah warisan. Masalah warisan. Makanya itu penting. Menikah ini kalau menikah lagi wajib hukumnya istri sebelumnya tahu. Nah, orang yang salah zaman sekarang ini yang pertama adalah sudah nggak izin kepada istri pertama. Itu ala kuliah itu tidak menjadi syarat. Yang parahnya istri pertama nggak tahu, sampai punya anak, sampai ini dan seterusnya, hukumnya zalim suami ini. Hukumnya zalim. Kenapa? Karena berbahaya sekali kalau istri pertama tidak tahu. Nah, karena dampaknya itu nanti masalah keadilan dalam masalah waktu, masalah keadilan di dalam masalah harta, masalah keadilan di dalam anak keturunan, masalah keadilan dalam masalah warisan. Banyak itu dampaknya. Jangan mentang-mentang mau nikah aja katanya nggak perlu istri pertama tahu. Iya, memang benar, tidak ada syarat suami menikah lagi untuk minta izin kepada istri pertama, tapi wajib istri pertama tahu kalau suaminya ini menikah lagi. Nah, bagaimana itu nanti? Insya Allah nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang di dalam masalah orang yang berpoligami. Kan banyak anti ya poligami zaman sekarang ini. Ala kulli hal, cukup sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.